Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 1 pada tugas mata kuliah Dasar Kesehatan Lingkungan yang akan menjelaskan mengenai pengantar kesehatan lingkungan. Adapun anggota kelompok 1 yaitu saya sendiri Yoga Putra Wibowo. Saya Alifia Nabila dengan NIM 21109123200119. Kenalkan, nama saya Fatimah Zahra dengan NIM 21109123200112. Perkenalkan, nama saya Jendina Berliana dengan NIM 21109122200037. Perkenalkan, nama saya Meli Damayanti dengan NIM 21109121200024. Kenalkan, nama saya Nur Najwa dengan NIM 21109121200003. Kenalkan, nama saya Nur Anissa dengan NIM 21109123200006. Perkenalkan, nama saya Cynthia Herlinda Rahmawati dengan NIM 21109121200008. Adapun tinjauan pustaka yang kami ambil, yang pertama mengenai definisi pengantar kesehatan lingkungan, yang kedua mengenai paradigma kesehatan lingkungan, yang ketiga mengenai syarat-syarat lingkungan yang sehat, yang keempat mengenai permasalahan kesehatan lingkungan, dan yang kelima bentuk pemeliharaan lingkungan yang sehat. Adapun analisis kasus dan pemecahan masalah yang kami ambil, yang pertama mengenai global warming, yang kedua mengenai limbah industri, yang ketiga mengenai sampah domestik, dan yang keempat mengenai limbah medis dampak COVID-19. Pertama-tama kita harus mengetahui apa definisi pengantar kesehatan lingkungan. Lingkungan adalah semua benda dan keadaan, termasuk manusia dan aktivitasnya, yang terdapat dalam ruang tempat tinggalnya, yang mempengaruhi kelangsungan hidup dan kesejahteraan manusia, serta makhluk hidup lainnya. Adapun definisi pengantar kesehatan lingkungan merupakan upaya yang dilakukan sebagai bentuk dari pencegahan suatu datangnya penyakit atau gangguan kesehatan akibat risiko yang ditimbulkan lingkungan agar mendapat kualitas sehat pada lingkungan dari beraneka ragam aspek kehidupan yang mungkin terjadi pada manusia. Kesehatan terpadu harus diupayakan secara menyeluruh yang memiliki tujuan untuk mewujudkan derajat kesehatan bagi seluruh masyarakat. Saya akan menjelaskan paradigma kesehatan lingkungan. Paradigma adalah cara pandang orang terhadap diri dan lingkungan yang akan mempengaruhi seseorang dalam berpikir, bersikap, dan bertingkah laku. Paradigma kesehatan lingkungan merupakan model dasar bagi suatu analisis terhadap perubahan-perubahan langsung atau sebuah hubungan interaktif, yaitu perubahan komponen lingkungan yang langsung disebabkan oleh dinamika alam atau kegiatan manusia dan memiliki potensi dampak baik langsung maupun tidak langsung terhadap kesehatan masyarakat. Selanjutnya, konsep dasar paradigma kesehatan lingkungan. Pertama ada interaksi agen dan lingkungan, interaksi agen dan pejamu, interaksi pejamu dan lingkungan. Baik, selanjutnya yaitu syarat-syarat lingkungan yang sehat. Yang pertama, ketersediaan jamban sehat. Yang kedua, sarana air bersih yang berkualitas. Yang ketiga, sarana pengelolaan sampah yang memenuhi syarat kesehatan. Yang keempat, saluran pembuangan air limbah yang sesuai dengan syarat kesehatan. Dan yang terakhir, adanya perilaku lingkungan sehat bagi masyarakat. Kemudian, permasalahan kesehatan lingkungan. Ada ketersediaan air bersih, pembuangan kotoran atau tinja, kesehatan pemukiman, pembuangan sampah, makanan dan minuman, serta serangga dan binatang pengganggu. Selanjutnya, bentuk pemeliharaan lingkungan yang sehat. Yang pertama, pemeliharaan mata air. Yang kedua, pemeliharaan kebersihan lingkungan. Dan yang ketiga, kerjasama dalam aktivitas sosial masyarakat. Analisis kasus global warming. Pemanasan global adalah permasalahan yang kian dialami dan dirasakan oleh seluruh masyarakat di dunia dengan ditandai oleh kondisi peningkatan suhu yang semakin panas. Perubahan iklim ini terjadi sebagai efek dari pemanasan global, yaitu naiknya temperatur bumi secara menyeluruh. Sebutan lain untuk pemanasan global adalah efek rumah kaca atau ERK. Istilah ini diadopsi dari petani Amerika dan Eropa karena sistem pemanasan bumi sama dengan efek yang terjadi di rumah kaca perkebunan mereka.
Rumah kaca dibangun sebagai pelindung tanaman pada musim dingin agar tidak membeku karena kaca bertugas menghalangi dan memantulkan kembali suhu yang masuk. Mekanisme seperti ini pula lah pemanasan global terjadi, sehingga disebut juga sebagai ERK. Dari hasil penelitian para ilmuwan pemanasan global, diyakini disebabkan oleh penggunaan bahan bakar, fosil, minyak bumi, gas alam, batu bara. Salah satunya adalah penggunaan batu bara oleh industri pembangkit listrik. Kemudian pemecahan masalah dalam global warming. Yang pertama, karbon dioksida dilepas ke atmosfer dengan menyimpan gas tersebut atau komponen karbonnya di tempat lain. Cara ini disebut carbon sequestration atau menghilangkan karbon. Yang kedua, mengurangi produksi gas rumah kaca. Dan yang ketiga, cara yang paling mudah untuk menghilangkan karbon dioksida di udara adalah dengan reboisasi yang dapat mengantisipasi global warming. Analisis kasus limbah industri. Pencemaran industri adalah kegiatan industri yang menyebabkan penurunan kualitas lingkungan karena masuknya zat-zat pencemar yang dihasilkan ke suatu lingkungan, yaitu tanah, udara, atau udara berupa bahan buangan atau hasil sampingan dari proses produksi yang berbentuk padat atau debu, cair atau gas yang dapat menimbulkan pencemaran. Dampak limbah industri terhadap hewan dapat menimbulkan gangguan pernafasan maupun akumulasi karena memakan makanan yang sudah tercemar. Bila produk hewan tersebut dimakan manusia, secara tidak langsung akan mempengaruhi manusia yang memakannya. Beberapa komponen dari limbah industri juga dapat memberikan gangguan perairan secara fisik, seperti padatan terapung, buih, zat warna, bahan yang menyebabkan kekeruhan, baik secara langsung maupun melalui terjadinya suatu reaksi. Pemecahan masalah limbah industri. Pemerintah menetapkan tata aturan untuk mengendalikan pencemaran limbah industri, melakukan pengendalian dampak lingkungan hidup yang mencakup pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan. Pembaharuan ide pengelolaan lingkungan hidup, menganalisa risiko lingkungan hidup bagi perusahaan industri. Limbah industri hendaknya diproses dahulu dengan teknik pengolahan limbah. Peraturan pembuangan limbah industri hendaknya dipantau pelaksanaannya dan pelanggarannya akan dijatuhi hukuman. Baik, selanjutnya adalah analisis kasus sampah domestik. Analisis sampah domestik merupakan permasalahan yang masih sulit untuk dipecahkan. Sampah domestik dianggap barang-barang yang sudah tidak dapat dipergunakan lagi maupun bahan sisa dari proses kegiatan sehari-hari. Timbulan sampah domestik yang tidak terkelola dengan baik berdampak pada permasalahan lingkungan seperti menurunnya keindahan kota, timbulnya bau dari pembusukan sampah, permasalahan sosial terhadap timbulan sampah yang akan menyebabkan ketidakharmonisan atau kerukunan hidup masyarakat sekitar, dan pembuangan sampah padat ke badan air dapat menyebabkan banjir, permasalahan dari segi ekonomi apabila timbulan sampah menumpuk dan berserakan akan mengganggu terhadap estetika atau keindahan lingkungan, sektor wisata, sampah berserakan di jalan akan menyebabkan tingginya biaya penyapuan dan pemeliharaan jalan. Kemudian, pemecahan masalah sampah domestik. Yang pertama adalah pengelolaan sampah domestik dengan membangun bank sampah. Yang kedua, pembiasaan pengelolaan sampah berbasis 3R, reduce, reuse, dan recycle. Reduce atau pengurangan dapat diartikan sebagai sikap sehari-hari dalam pengurangan menimbulkan sampah. Yang selanjutnya adalah reuse atau menggunakan kembali. Artinya menggunakan kembali barang bekas tanpa memprosesnya terlebih dahulu. Kemudian yang terakhir adalah recycle atau mendaur ulang. Dapat diartikan mengolah bahan lain yang bermanfaat. Selanjutnya saya serahkan ke teman saya. Selanjutnya adalah analisis kasus limbah medis dampak COVID-19. Salah satu dampak COVID-19 adalah peningkatan volume limbah bahan berbahaya dan beracun atau B3 di rumah sakit rujukan. Hal ini tidak hanya membahayakan lingkungan, tetapi juga menambah beban ekonomi untuk pengolahan limbah ini. Perawatan penderita COVID-19 yang dilakukan di rumah sakit atau melalui isolasi mandiri di rumah berpotensi menghasilkan limbah padat berbahaya dan beracun. Limbah tersebut berupa barang atau bahan sisa hasil kegiatan yang tidak digunakan kembali
yang berpotensi terkontaminasi oleh zat yang bersifat infeksius atau kontak dengan pasien atau petugas kesehatan, terutama yang menangani pasien COVID-19, meliputi masker, sarung tangan bekas, perban bekas, tisu bekas, plastik bekas minum dan makanan, kertas bekas makanan, alat suntik bekas, set infus bekas, dan APD. Kemudian selanjutnya adalah pemecahan masalah limbah medis dampak COVID-19. Limbah medis dampak COVID-19 meliputi masker, sarung tangan, dan APD lainnya dapat dikelola melalui proses menggunakan fasilitas insinerator pada rumah sakit dengan tahapan sebagai berikut. Sampah B3 atau infeksius disimpan di tempat tertutup maksimal 2 hari setelah sampah dihasilkan. Sampah dibakar dengan minimal suhu 800 derajat Celcius. Kemudian residu atau sisa sampah dikumpulkan di satu tempat dan dilabeli beracun yang kemudian akan diserahkan kepada pengelola limbah B3. Itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam penyampaian saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.